Shalom teman-teman. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok Blessings ingin mempresentasikan salah satu tokoh Alkitab yaitu Daniel. Dan kami juga ingin menjelaskan progres UAS kami yaitu service learning. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu yaitu ketua kami bernama Leonardo Lewis. Yang kedua ada Lady Runtunu sebagai anggotanya, Mary Chan, Hans, Shannon, dan saya sendiri yaitu Valerie. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa topik pembahasan yaitu mengenai kitab Daniel. Baik, ini dalam tugas ini berikut adalah visi dan misi kelompok kami. Jadi visi kita adalah menjadikan Kristus sebagai dasar utama setiap kegiatan yang kita lakukan. Kita juga mau menjadi berkat untuk memberi dampak positif kepada sesama sesuai dengan gambaran Kristus dalam hidup kita. Dan misi kita adalah melakukan pencarian dana untuk donasi kepada panti asuhan. Kita juga menerapkan pelaporan dana secara transparan. Selanjutnya, ini adalah ayat Alkitab yang menjadi landasan dari visi misi kami. Jadi kita mengambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 22 sampai 23. Dari ayat ini kita belajar bahwa walaupun di situasi sulit, kita mau tetap beriman kepada Tuhan agar kita bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Berikutnya, kita akan belajar tentang poin latar belakang Daniel dan penulisan kitab Daniel. Dapat terlihat bahwa Daniel adalah sosok tokoh Alkitab yang sangat rajin beribadah, bahkan tertulis bahwa dia 3 kali sehari beribadah berlutut dan memuji nama Tuhan. Selain itu, next, kitab Daniel sendiri ditulis oleh Daniel, dan Daniel adalah orang yang terpelajar sehingga dia mampu memahami ilmu-ilmu serta hikmat-hikmat. Selain itu, Daniel diberikan kesempatan oleh Raja Nebukadnezar untuk dididik selama 3 tahun dalam pembelajaran tulisan serta bahasa. Nah, dalam kitab Daniel ini memuat tentang nubuat pada perjanjian lama berisi gereja akhir zaman. Lanjut, kita masuk kepada poin penulisan dalam Alkitab. Dapat dilihat ada 2 maksud penulisan dalam Alkitab. Nah, kedua maksud tersebut ditujukan untuk melihat bahwa kehidupan Daniel dan ketiga sahabatnya dilukiskan dalam nubuat adalah menegaskan bahwa janji-janji Allah untuk memelihara dan mengembalikan umat perjanjiannya adalah sama pastinya dengan kerajaan Mesias yang akan datang dan akan bertahan selama-lamanya. Nah, kemudian pada awalnya Daniel bersama Sadrak dan Mesak Abednego menjadi tawanan di Babel. Setelah itu dari tawanan mereka pun diangkat menjadi penguasa atas wilayah Babel atas perkenanan Tuhan. Terus Daniel sendiri menjadi orang yang bisa diandalkan karena dia menafsirkan mimpi dari mimpi dan tulisan-tulisan di dinding para penguasa waktu itu. Kemudian dengan penyertaan Tuhan kepada Daniel, ia pun dapat melanjutkan hidupnya walaupun sudah berganti kerajaan Babel Media Persia. Nah, kemudian alur cerita Daniel secara khusus, awalnya Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi. Jadi dia menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi yang membawahi beberapa menteri raja. Kemudian karena hal itu dan karena Roh Kudus yang ada pada Daniel, beberapa orang yang menempati posisi tertinggi ingin menjatuhkan Daniel. Kemudian mereka pun membujuk raja untuk mengeluarkan doktrin agar siapapun orang yang beribadah atau berdoa kepada Tuhan selain kepada raja akan dihukum dan dimasukkan ke gua singa. Kemudian karena Daniel dipandang bersalah, dia pun dimasukkan ke dalam gua singa. Namun Tuhan tetap menyertai Daniel dan Daniel
tidak mati di dalam gua singa. Kemudian Raja Darius menjadi percaya kepada Tuhan dan mengeluarkan perintah agar semua bangsa menyembah Tuhan yang disembah Daniel. Nah, kemudian kita masuk ke sejarah. Nah, jadi latar belakang waktu dan tempatnya ini ada di Babel, di Babilonia, sekitar 70 tahun pembuangan. Next. Nah, di periode ini ada peristiwa sejarah yang sangat unik. Jadi di periode 538 sebelum Masehi, itu ada seorang Raja Kores Agung, dia non-Yahudi, dia mengizinkan bangsa Yahudi itu untuk pulang dan beribadah untuk serta membangun bait Allah yang kedua. Nah, hal ini juga dikonfirmasi melalui peninggalan Senir Kores dan juga dicantumkan dinubuatkan oleh Yeremia, Nabi Yeremia. Begitu. Nah, apabila kita lihat lebih detail lagi, ternyata ada nih kaitannya dengan proyek UAS kita. Nah, pertama yaitu adalah dari segi tanggung jawab. Bila kita lihat, Daniel ini memiliki tanggung jawab untuk mengurusi tugas-tugas negara dari Media Persia dan juga Babilonia. Dan dengan kita juga memiliki tugas yang sama, tanggung jawab yang sama, yaitu untuk mencari target dana yang akan kita sumbangkan ke panti asuhan. Kita juga sama-sama memiliki potensi untuk dicobai. Daniel memiliki potensi untuk bisa saja dia tidak menuruti Tuhan. Dia bisa saja untuk taat kepada perintah dari Raja Darius untuk tidak menyembah Allah lain selama 30 hari. Dan kita juga sama nih, kita memiliki potensi untuk melakukan hal kecurangan. Apalagi dosen kita tidak memonitoring kita secara langsung kan, karena semuanya serba online. Dan potensi itu akan semakin besar adanya. Dan yang ketiga, kita sama-sama memiliki pilihan. Untuk Daniel, dia bisa saja memilih untuk, yang tadi saya bilang, untuk tidak menyembah Tuhan selama 30 hari saja. Lalu setelah itu baru menyembah Tuhan lagi. Dan pada kita juga sama. Kita memiliki pilihan untuk bisa melakukan hal-hal curang atau hal-hal yang negatif lainnya demi menyelesaikan tugas ini. Atau kita memilih untuk melaksanakan tugas yang kita punya ini dengan jujur dan baik dan benar. Nah, selanjutnya adalah progres UAS kami. Yang pertama, kami membuat proposal terlebih dahulu. Lalu kami menargetkan dana untuk donasi. Ketiga, kami menjual kartu tersebut. Dan yang keempat adalah menghubungi perwakilan panti. Kelima, kami mengirim dananya. Lalu, perwakilan dari panti akhirnya membeli kebutuhan yang diperlukan. Setelah itu, kami membuat laporannya. Nah, ini adalah salah satu bukti di mana kami menghubungi salah satu perwakilan dari panti. Nah, untuk tantangan dan harapan kami melewati service learning ini, yang pertama tantangannya adalah kami susah untuk mendapatkan pembeli. Yang kedua, kami juga gengsi karena harus menjual kartu. Ketiga, kami menentukan harga. Keempat, kami juga sulit untuk mempersuasi calon pembeli. Dan kami juga yang kelima adalah takut akan penolakan. Nah, untuk harapannya sendiri, kami berharap agar kami bisa dapat menjual hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan secara general. Yang kedua, kami juga berharap dapat mencapai target dana yang ditetapkan. Nah, selanjutnya akan ada live sharing dari salah satu perwakilan. Hai teman-teman, jadi aku adalah perwakilan dari kelompok Blessings yang akan menceritakan atau men-sharingkan dampak apa sih aku ketika menjual kartu dan harus mengumpulkan dana untuk donasi ke panti. Yang pertama, jujur aku juga capek ya, tapi pada akhirnya ketika aku sudah selesai mengumpulkan dana dan mencapai target dananya sama kelompokku, aku merasa senang, sangat senang. Dan ketika mendapat respon positif dari pantinya, aku jujur merasa bangga kepada diriku sendiri dan aku bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi aku untuk bisa melakukan hal kebaikan. Nah, aku juga merasa aku dapat berubah untuk kayak memandang bahwa setiap perjuangan sangatlah penting dan kami seharusnya bisa melakukan kebaikan dengan adanya perjuangan, bukan hanya meminta imbalan. Thank you. Terima kasih.